اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاند الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahil malikil qadir, al-halim as-satir, الذي ليس لابتدائه أول ولا لانتهائه آخر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من هول المقابر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي اتخذه الله من أصحاب الخلائق وأقسام العناس. اللهم صل وسلم ومجد وعظم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازما إلى يوم الآخر. أما بعد، فيا عباد الله، واعلموا أن يوم هذا يوم موعد خروج أمة من الشهر الشريف إلى يوم عيد سعيد، إلى يوم عيد سعيد. وهذا يوم تخلى البواطن بتقوى الله وتخلى الظواهر من أعمال لا يفيد. وهذا يوم تجاري الحنان المنان بمسجد الإحسان على من كان ذا فعل حميد. فيا عباد الله، أوصيني خاصة وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاشكروا الله على ما يسركم من صيام رمضان وأعطاكم من نعمة الإسلام والإيمان. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sidang Idul Fitri rahimakumullah. Awalnya kami wasiat kepada diri kami khususnya pada hadirin jamaah Idul Fitri, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, mari kita tingkatkan takwa kita di pagi yang sangat mulia ini dengan kata lain imtithalul awamiri wa ijtinabun nawahi, menjalankan daripada perintah-perintah ibu Allah seraya lebih saking larangan-larangan. Sidang Idul Fitri rahimakumullah, sebagaimana maqalah yang sering kita dengarkan, laisal id bi thawbil jadid wa laisal id bi ta'amil jadid walakin al-ita'atuhu tazid. Bukan dikatakan hari raya ketika baju semua indah, bukan dikatakan hari raya ketika semua makanan terhidang dengan lezat, tapi yang dikatakan hari raya adalah ketika nuansa ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Idul Fitri rahimakumullah, seraya itu suatu kisah ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah didatangi daripada kaumnya, dan beliau mengatakan, ya amirul mu'minin, hada yaumul id lima akalta raghifal jannah. Wahai presiden, saat ini adalah hari raya
Kenapa engkau makan roti kering? Kenapa engkau makan nasi yang kemarin? Sehingga Sayyidina Ali mengatakan dalam bahasa kita yang sesungguhnya hari raya adalah ketika di hari ini aku tidak bermaksiat kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang Idul Fitri rahimahullah. Sehingga Sayyidina Anas bin Malik pernah menyatakan, bagiku Idul Fitri adalah ketika hari ini aku tidak maksiat, kata Sayyidina Anas bin Malik. Yang kedua, ketika aku meninggal dalam keadaan membawa syahadat Idul Fitri. Ketika aku dipanggil oleh Allah dalam keadaan membaca syahadat, itulah kemenangan besar bagiku menurut Anas bin Malik. Sehingga beliau melanjutkan, warujiya min adabil kubri hada idun kabir. Ketika aku diselamatkan dari siksa kubur, itu sesungguhnya hari raya yang agung. Dan beliau melanjutkan, wa idza subtu ala siratin najah bin haul. Ketika aku lewat di atas siratal mustaqim, aku diselamatkan oleh Allah dari bahayanya. Hanya itu adalah hari raya bagiku menurut Sayyidina Anas bin Malik. Sehingga beliau melanjutkan, idza udkhiltu ila jannah bi ghairi hisabin. Ketika saya dimasukkan di surga tanpa ada hisab, sesungguhnya itulah hari raya. Dan terakhir beliau menyampaikan, wa idza fil jannah nadrullaha ta'ala bi ni'matin karim. Ketika saya dimasukkan ke dalam surga dan aku mendapatkan kenikmatan yang maha dahsyat, kenikmatan yang begitu nikmat, yaitu memandang Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sesungguhnya kemenangan di atas kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang Idul Fitri rahimahullah. Seraya itu, marilah kita resapi daripada makna Idul Fitri tersebut kepada diri kita. Ketika Rasulullah pernah suatu ketika naik ke atas mimbarnya keadaan seperti ini, sehingga dalam suatu riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ida bin faqala amin summa su'ida darajat tsaniya faqala amin summa su'ida darajat tsalitsah faqala amin summa istawa fajalasa faqala Mu'adz bin Jabal su'ida fa'amanka salatan marot wa ma hikmatu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ketika kau naik ke atas mimbar, kau naik dituntakan yang pertama kau mengatakan amin dengan keras. Dituntakan yang kedua engkau mengatakan amin dengan keras. Sehingga dituntakan yang ketiga pun kau mengatakan amin dengan keras. Kata Sayyidina Mu'adz sehingga mengatakan, wahai Rasulullah, apa hikmahnya? Sehingga Rasulullah sekala itu menjawab, faqala atani Jibril faqala ya Muhammad, man adraka syahr Ramadan walam yasum illa akhirihi walam yughfar lahu dakhalanna fa'addahu Allahu minha faqultu amin. Wahai Mu'adz, kala itu datang Jibril kepadaku. Ketika tuntakan yang pertama aku injakkan kakiku, ternyata datang Jibril mengatakan, wahai Muhammad, barang siapa orang yang bertemu dengan Ramadan, niscaya ia tidak berpuasa sampai daripada akhirnya, dan di dalam Ramadan ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dijauhkan dari Allah yang demikian ini, sehingga aku mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan bahwasanya wa qala man adraka abawaihi aw ahadahuma wa lam yubarrahuma famata dakhalan nar fa'abdahu Allahu minha faqultu amin. Dan yang kedua, barang siapa orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu daripada kedua orang tuanya dan dia tidak mampu berbuat baik kepadanya, niscaya dalam keadaan sampai meninggal ia durhaka kepada kedua orang tuanya, niscaya ia akan meninggal dalam keadaan masuk neraka. Mudah-mudahan Allah menjauhkan dari yang demikian, kata malaikat Jibril. Dari Muhammad mengatakan amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu mengatakan yang ketiga, Rasulullah mengatakan man dzukira indahu ismuka wa lam yusalli 'alaika dakhalan nar fa'addahu Allahu minha faqultu amin. Dan ditentangkan yang ketiga, niscaya barang siapa orang yang telah disebut di sisinya nama engkau wahai Muhammad,
dan dia tidak bersolat kepadamu, niscaya dia akan masuk neraka. Dan Muhammad menjawab dengan amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang Idul Fitri rahimahullah. Maka saat ini, kalau kita masih punya kedua orang tua, detik ini, pulang dari masjid ini, pulang dari acara Idul Fitri ini, kita utamakan orang tua. Kita dahulukan orang tua. Karena mengapa? Dinas oleh Rasulullah, ridho fi ridho walidain, suhtullah fi suhti walidain. Kita yakin saat ini perasaan kita kayak dibulan teduh. Dalam diri kita terpanjang dan teryakinkan semua dosa kita bersih baginda kita dilahirkan dari sang ibu kita. Tapi kalau kita punya rasa tidak senang kepada kedua orang tua kita, sebaliknya orang tua kita tidak ridho kepada kita, jangan diharap itu akan terjadi kepada diri kita. Niscaya akan sebaliknya dan sebaliknya, murka Allah akan selalu menyertai kita selama orang tua kita tidak ridho kepada kita. Sedang Idul Fitri rahmatullah. Dan yang terpenting, sering kita salah paham. Kesana kemarin kita mencari sosok wali-wali besar. Padahal dikuatkan oleh Rasulullah, doa orang tua tidak setara dengan doanya wali. Beliau Rasulullah menyampaikan justru doa kedua orang tua menyamai doanya para nabi. Sebagaimana doa walid ala waladihi dan doa anbiya ala ummati. Doanya orang tua terhadap anaknya adalah bagian dari doanya nabi terhadap umatnya. Maka saat ini juga, detik ini juga, kita bersihkan diri kita, kita bersimpuh diri kita kepada kedua orang tua kita. Sedang Idul Fitri rahimahullah. Niscaya bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita ketika kita orang tua sudah tiada. Ziarahilah kuburnya, datanglah kuburnya. Pernah disampaikan bahwasanya mazhar qabr walidayhi au ahadahuma faqra'a indahu yasin wal qur'anil hakim ila akhirih ghufira lahu bi'adadi dzalika ayatan aw hafal. Dan barang siapa orang yang telah menziarahi daripada kedua orang tuanya, dia bacakan yasin di dalamnya, niscaya akan mendapatkan ampunan baginya dari setiap daripada huruf apa yang dibacakan. Sedang Idul Fitri rahimahullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perlu kita ketahui bahwasanya keberkahan apa yang ada di dalam diri kita, keberkahan apa yang ada dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, disampaikan daripada potongan hadis Rasulullah itu diantaranya karena keberkahan daripada doa kita kepada kedua orang tua kita. Di dalam potongannya barang siapa orang yang lalai manasya doa walidayhi kutema min barakati umuri au bismi. Barang siapa orang yang lalai untuk mendoakan daripada kedua orang tuanya, orang yang lupa akan kedua orang tuanya, akan tertutup baginya, akan tertutup baginya keberkahan umur dan rezeki serta keluarganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memaknai daripada silaturahim, memaknai daripada Idul Fitri yang begitu mulia ini, dan dengan keyakinan kita dosa kita telah diampuni oleh Allah. Dan terakhir bahwasanya ingat, perlu kita ingat, Allah tidak mampu, bukannya Allah tidak mampu, Allah tidak akan memaafkan dengan kekuasaannya, yaitu dosa sekecil apapun terhadap orang lain sebelum kita meminta maaf kepadanya. Karena hablum minallah kita selesaikan di Ramadan, kita sempurnakan dengan Idul Fitri, dan ini adalah merupakan hari ampunan. Rahmat Allah begitu besar sampai-sampai iblis tidak terima di hari ini. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibu Nabi bahwasanya di kala ini wasoha iblis tiada yaum, saat ini iblis menjerit dan sehingga pegawai-pegawainya kumpul dan menanyakan kepada tuannya, wahai tuan, maaf apakah anda mukasibu, wahai bos, wahai iblis, siapakah yang membuat kau murka saat ini? Dan Raja Iblis menjawab, laisa syai'an, tidak ada sesuatu, walakin hada yaum ghafarallahu ibadahu, tapi hari ini adalah di mana Allah mengampuni daripada semua hamba-hambanya. Fasuduluhum bil ladzat wasyahwat wasubil khamri, maka sibukkanlah mereka, lalaikanlah mereka dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada,
serta sahabat-sahabat mereka, sampai-sampai juga mereka bisa minum khamr, kata iblis. Ini daripada kejahatan iblis ketika Allah mengampuni kita di pagi hari ini. Maka sebagai catatan bahwasanya ternyata Allah tidak mengampuni dosa kita yang berhubungan dengan orang lain sebelum kita meminta maaf kepadanya. Kesempurnaan inilah sehingga tradisi kita dianjurkan silaturahim, dianjurkan halal bil halal, dianjurkan saling mengunjungi. Bahkan suatu riwayat menyampaikan dalam bahasa dua panjenengan sedaya, andai kata seseorang selama 3 hari ia tidak menyapa, ia tidak mau disapa, ia tidak mau ditegur, ia tidak mau dimintai maaf dan seterusnya, ini saya ketika meninggal alamat dia tidak masuk surga dan neraka tempatnya. Setinggi apapun itu ilmunya, setinggi apapun itu kedudukannya, tapi ia punya satu masalah dengan seseorang, ia tidak menyapa sampai 3 hari, dan dia dalam keadaan meninggal masih dalam keadaan tidak menyapa daripada saudaranya, jangan diharap ketinggian ilmu akan menjadi dia ke surga, dan sebaliknya mampir buruk ke neraka. Allah Akbar. Momen yang begitu istimewa ini, di hari yang penuh dengan kemenangan ini, benar-benar kita sucikan, kita bersihkan diri kita, batin kita, hati kita, sebanyak apapun kesalahan seseorang kepada diri kita, mari kita ampuni di pagi hari ini. Kalau kita merasa punya salah kepada seorang, sekecil apapun itu bentuknya, mari kita datangi orang tersebut dan kita terangkan kesalahan kita, kita minta maaf kepadanya. Bentuk kesempurnaan daripada Idul Fitri ada di situ. Karena Allah begitu mengampuni dosa kita, catatannya adalah Allah tidak bisa memaafkan dosa kita yang berhubungan dengan orang lain. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, wahai sidang Idul Fitri rahimahullah, seringnya kita beranggapan ketika Idul Fitri ini merasa daripada suci, merasa daripada bersih, dan akhir-akhir sehingga seakan-akan dosa telah habis. Perlu kita catatan bahwasanya disampaikan sittatu asya'a tahbitul a'mal, ada 6 perkara yang bisa menghancurkan amal kita. Kebaikan-kebaikan kita ini perlu kita jaga jangan sampai 6 perkara ini merasuk daripada diri kita. Secara singkatnya, yang pertama adalah al-istighalu bi uyubil khalqi, yaitu kita sibuk mencari kekurangan orang lain. Dicatat yang pertama yang bisa merusak amal kita adalah al-istighalu bi uyubil khalqi, kita sibuk mencari kekurangan orang lain. Baik itu melalui media sosial, baik itu apapun itu bentuknya, selama kita masih mencari kekurangan orang lain, di situ tanda amal kita berkurang, di situ tanda kebaikan kita berkurang, dan akan diberikan kepada orang-orang yang rajin kita umpat, rajin kita rasani, rajin kita cari kekurangannya, sehingga wahai sidang Idul Fitri rahimahullah, dengan rasa kita menganggap orang lain punya kesalahan, menganggap orang lain banyak kelemahan, sehingga diri kita merasa yang paling sempurna. Disitulah akan kurangnya kebaikan-kebaikan yang ditingkat oleh Allah terhadap kita. Yang kedua adalah kaswatul qalbi, kerasnya hati. Kemudian yang ketiga adalah mahabbud dunya, terlalu sangat amat cinta terhadap dunia. Dan yang keempat adalah waqillatul haya, sedikit rasa malunya. Sedikit rasa malu bisa mengurangi kebaikan-kebaikan yang ada, kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah. Kemudian yang kelima adalah waqtul amal, yaitu panjangnya angan-angan. Dan yang keenam adalah wadzalimul la yantahi, kezaliman yang tiada terhenti. Rawahu ad-Dailami an Ajil Hakim. Sidang Idul Fitri rahimahullah, selain hal itu, untuk menyempurnakan daripada ketakwaan derajat kita yang dijanjikan oleh Allah, untuk menyempurnakan daripada Idul Fitri ini, seraya benar-benar kita jaga daripada diri kita. Lebih-lebih di era seperti ini, tangan kita terutama bermain media sosial, sehingga tidak heran ketika ayat turun doharu fasadat fil ardi, maka sahabat ikhlas akan tampak kerusakan bumi ini dikarenakan ulah tangan manusia. Kalau dulu mungkin mufasir yang lama memaknai bisa karena penebangan pohon yang liar, bisa karena tambang yang liar. Saat ini karena gesekan tangan kita di hati kita yang liar, tanpa ada batas kita bermain medsos,
kita cari kekurangan orang lain, kita adu domba di dalamnya, kita sebar fitnah di dalamnya, kita sajikan berita-berita bohong, itu adalah bentuk daripada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Dan itu pasti adalah mengurangi dan bisa menghabiskan pahala-pahala yang kita miliki. Ketika di dalamnya mengandung unsur fitnah, mengandung unsur adu domba, itu bukan bahaya lagi. Yang ia dapatkan ketika ia melakukan demikian ternyata dicabut nyawanya oleh Allah, yang jelas ancamannya pasti adalah neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka sebagai penutup, rajin-rajinlah kita mengkoreksi daripada diri kita. Fatishu anfusakum qabla an tuhasab. Kita koreksi diri kita sebelum kelak dikoreksi oleh Allah. Dan rajinlah kita bersaing dengan orang-orang yang paling mulia di sisi kita. Di akhir-akhir ini pandailah kita memilih orang-orang yang patut kita jadikan contoh, kita jadikan tokoh. Dipesankan oleh Rasulullah saat-saat Rasulullah pernah pesan si hadis tersebut sampai sekarang. Merayakan hadis tersebut sampai saat ini yang disampaikan oleh Rasulullah kala itu di zaman itu padahal. Dari sahabat Jabir pernah menyampaikan Rasulullah la tajlisu illa kulli alamin ila alamin yakutum min khamsin ila khamsin. Jangan mudah menokohkan orang. Jangan mudah kita ikut duduk pada orang-orang yang tidak jelas. Kata Rasulullah, kecuali orang tersebut yang bisa merubah kalian dari 5 perkara yang jelek menuju ke 5 perkara yang bagus, kata Rasulullah. Yang pertama adalah minasyak ila yakin, yang bisa menunjukkan kepada kita pada jalan yang yakin. Yang kedua adalah minaria ila ikhlas, yang awalnya kita orang-orang yang riak, yang rajin pada kemudian kita menjadi ikhlas. Yang ketiga adalah minarubah ila zuhdi, yang awalnya kita selalu tentang urusan dunia tapi akhirnya kita bisa membicarakan tentang urusan akhirat. Yang keempat adalah minal kibri ila tawadu, yang awalnya kita adalah orang-orang yang sombong tapi kita menjadi orang yang tawadhu. Yang keempat adalah yang paling penting, yang kelima ini, minal adawah ila nasiha. Carilah orang, carilah tokoh, carilah guru, carilah panutan yang di dalamnya adalah ketika ada perselisihan, ketika ada perbedaan, yang dia sampaikan adalah nasihat, yang dia sampaikan adalah kemaslahatan, yang dia sampaikan adalah kedamaian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Bersama dengan dunia hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar hati kita disucikan oleh Allah, diri kita disucikan oleh Allah, sehingga kita mencapai derajat yang muttaqin dan imaman dohir wal batinah. Menjadikan sebab yang ketika kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal ilmil hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala maghfiratin min rabbikum wa jannatin